Mengucap syukur ya Bapa atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang begitu baik, punya Allah yang begitu mengasihi kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami datang, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, memberikan yang terbaik dari hidup kami bagi-Mu. Biar Tuhan sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami pulang boleh membawa kekuatan baru, kami pulang boleh menjadi pribadi yang seperti-Mu. Terima kasih ya Bapa. Bekerjalah di tengah-tengah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku
acara di tempat ini. Biar Engkau yang beracara bebas dalam kehidupan kami. Supaya membangkitkan roh kami yang hampir padam. Supaya roh kami menyala-nyala kembali. Supaya berkobar-kobar kembali. Supaya kami tidak ditindas oleh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan buatan dunia ini. Oleh dari manusia. Tetapi kami diberikan damai dan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan buat supaya kami mampu untuk membedakan mana itu kehendak Tuhan dan tidak. Mana itu daging dan roh. Supaya kami tidak menuruti hidup di dalam daging yang ada di dalam hidup kami. Tapi kami ingin menuruti roh yang dimana Tuhan membangkitkan roh kami dalam hidup kami. Di dalam hidup kami biar ada Tuhan, peperangan, perjuangan. Dan kami ingin supaya apa yang kami perjuangkan, apa yang kami menangkan, yaitu roh kami supaya bangkit kembali. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk mereka yang di dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan. Dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, dan iman rohani mereka. Bahkan Tuhan dalam karir mereka, studi mereka. Bahkan Tuhan di dalam segala sesuatu kesehatan mereka. Kami mohon supaya Tuhan turut campur. Memberikan kekuatan, kesembuhan, dan pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau yang memimpin hidup kami. Bukan hawa nafsu, bukan dunia. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Supaya kami boleh berjalan di jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Aduh, duduk ya. Mestinya berdiri. Nah, saya undang untuk berdiri lagi deh. Karena kita ada programnya untuk membaca karakter Kristus. Supaya karakter Kristus itu bukan satu teori. Bukan untuk supaya saudara tahu. Tapi saudara harus melakukan karakter itu. Dan memberikan contoh teladan kepada banyak orang. Bukan memberitahu. Tetapi memberi contoh. Sebab itu kita baca bersama-sama karakter Kristus hari Jumat. Nah, ikutin saya. Karakter Kristus hari Jumat, setia, bersyukur, penundukan diri, ketulusan. Kita muter balik, ketulusan, penundukan diri, bersyukur, dan setia. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk diri saudara sendiri. Saya juga tepuk tangan untuk diri saya sendiri lah. Jadi saudara nggak usah tepuk tangan untuk saya. Silakan duduk, kok malah berdiri terus. Tidak apa-apa kalau saya mau berdiri, kita sama-sama berdiri supaya sama-sama menanggung rasa. Bagaimana seorang pendeta berdiri berjam-jam, saudara, supaya sama. Tapi saudara, kita melihat karakter Kristus ini luar biasa sekali. Orang Kristen kalau dia tidak setia dengan perkara yang kecil, dia tidak mungkin dapat hal-hal yang tanggung jawab besar. Hal kecil saja berdoa tidak mampu setia. Hal kecil saja datang di gereja untuk sungguh-sungguh menyimak firman Allah. Dia tidak bisa setia. Bagaimana untuk melakukannya firman Tuhan? Untuk berdoa, untuk pergumulannya aja tidak setia. Untuk datang di gereja mendengar firman Allah aja belum tentu setia. Bagaimana dalam pergumulannya mereka? Pasti mengandalkan orang lain. Sebab itu hidupnya selalu mengeluh. Banyak dengan tekanan-tekanan dunia. Dia selalu mengeluh, khawatir, takut. Dia tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dia tidak setia kepada firman Allah. Kita harus belajar setia kepada firman Allah. Walaupun sulit tetap setia, saudara. Suami istri walaupun saudara suaminya susah, istri tetap setia. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita harus setia, terutama setia saudara kepada Tuhan dan juga kepada firman Allah. Dalam kesulitan tekanan hidup sekalipun, saudara kita harus belajar setia kepada firman Allah. Amin. Yaitu belajar minimal mengucap syukur. Karena kita di tengah-tengah dunia. Dunia memberi kepada kita banyak kesulitan tantangan. Tapi ingat, Tuhan mengajar kepada kita mengucap syukur. Saudara, itu karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Sebab itu kita harus belajar menundukkan diri. Supaya apa saudara? Supaya kita tetap bisa setia. Supaya kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan hanya ini, hiduplah tulus di hadapan Allah. Banyak orang cerdik di gereja, tapi belum tentu tulus. Tuhan ingin supaya ketulusan itu mendasari kecerdikan saudara.
Gereja dibangun bukan kecerdikan dari manusia. Gereja dibangun oleh darah Tuhan yang suci, yang tulus, yang murni. Untuk membangun saudara gerejanya. Sebab itu hari ini saudara, saya ingin memberikan pada saudara dampak-dampak orang Kristen yang bagus. Sebagai satu contoh, ini tidak jauh di daerah sebelah utara negara kita, yaitu di daerah Sulawesi Utara, daerah mayoritas Kristen. Ada seorang kerja di usaha, ya taruhlah kerjanya di tempat bakpao yang terkenal. Bakpao itu kalau bahasa Manado biapong, saudara. Ya itulah kurang lebih. Dari bakpao saudara. Dia belajar anak ini. Kerja di situ rajin luar biasa. Setelah dia rajin luar biasa saudara. Akhirnya dia selesai kerja dan lulus. Apa yang terjadi? Dia pulang ke tempatnya. Tempatnya itu Maumbi. Nah bagi orang yang belum tahu Maumbi enggak apa-apa. Saudara nanti beli tiket sama-sama saya berangkat sana. Penginjilan di situ. Maumbi itu di sebelah pinggiran kota Manado. Itu daerahnya tuh sudah mulai sepi. Apa yang dilakukan orang ini? Orang ini menjual bakpao di rumahnya. Menjual bakpao di rumahnya. Dia jual bakpao di rumahnya. Jual bakpao di rumahnya. Dia tidak simpan bakpao itu. Dia kasih contoh tetangga kiri kanan. Dan sepanjang tempat atau daerah kecamatan Maumbi itu. Saudara. Sampai pelosok-pelosok, semua jual bakpao, dia ngajarin semuanya. Jadi orang yang tidak ada kerjaan, semua kerja. Saudara masuk kampung sini, bakpao, saudara. Luar biasa. Dan kemudian turis-turis dari Tiongkok yang mana-mana naik bis diberhentikan. Wah, kayak semut saudara. Jadi mereka lari beli bakpao sana, bakpao sini, bakpao sana. Padahal dia kerja dari tempat lain. Itulah orang Kristen harus punya konsep, punya pandangan hidup. Untuk apa dia ada di dunia ini, untuk apa dia melakukan, melayani, bekerja, bukan untuk dirinya walaupun dirinya perlu, tetapi dia memberi dampak kepada banyak orang. Itu kita harus punya konsep di dalam hidup kita. Kalau kita hanya bergereja, pergi ke gedung yang megah, kita datang cuma di tempat yang indah, konsep kita cuma bergereja karena aku sudah percaya Yesus, itu bukan konsep, itu anugerah Tuhan, keselamatan saja. Konsep saudara cuma mau menikmati keindahan. Tetapi konsep ke gereja bukan hanya bergereja. Saudara. Tapi kita harus punya konsep. Saudara. Konsepnya apa? Menulari orang. Memberi teladan kepada banyak orang. Memberikan contoh, membangkitkan banyak orang. Apa itu kekristenan? Rohnya harus bangkit menyala-nyala. Bukan badan fisiknya datang di gereja. Fisik yang keren di gereja selama 20 tahun di tempat yang sama tidak pernah berubah. Dia setia kepada kursinya. Dia setia kepada kursinya. Tapi rohnya tidak pernah bangkit. Untuk apa? Bukan saudara. Bukan salah. Ke gereja itu untuk membangkitkan roh kita. Kalau roh kita tidak menyala-nyala seumur-umur saudara. Kita akan dikuasai. Untuk apa saudara? Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Saudara lihat konsep daripada sebuah mall atau sebuah hotel. Dia punya konsepnya. Dan saya dengar-dengar tempat ini sedang katanya. Ya itu siapa ya? Saudara cari sendiri nanti. Dia lagi cari konsultan katanya. Yang terbaik, termahal. Betul enggak? Tanya sama mereka. Tapi kamu saudara sudah cari, enggak kerja. Apa? Mereka bikin konsepnya dulu. Konsepnya dibuat. Setelah konsepnya dibuat, baru mereka melakukan hal yang kerjaan. Orang Kristen tidak ke gereja, cuma gereja. Tidak ada konsep dalam hidupnya. Saudara, kita harus ada punya konsep dalam hidup. Bergereja itu untuk apa, saudara? Yaitu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Untuk membangkitkan roh kita. Karena Kristus bicara kepada kita. Bukan kepada jiwa kita. Bukan menghidupkan daging kita. Tapi Kristus bicara kepada kita. Untuk roh kita bangkit. Karena daging kita ada di dunia ini. Saudara. Di dunia ini banyak kelemahan. Tapi roh kita harus bangkit mengatasi semuanya. Ada tekanan-tekanan hidup. Tapi roh kita selalu berkata. Tekanan itu biasa. Karena kalau tidak ada tekanan. Saudara. Tidak ada pertolongan dari Tuhan. Amin. Karena Tuhan sudah berkata kepada kita saudara. Jangan kamu takut. Jangan takut. Kenapa takut? Berarti ada kesulitan.
Jangan takut, kenapa? Karena dia ingin memberi pertolongan kepada kita. Jadi orang Kristen hari ini, saudara, jangan lemah di dalam ketakutan, tekanan, masalah. Tapi bangkitlah. Kenapa harus bangkit di tekanan, Pak? Saya lemah, kenapa harus bangkit? Saudara, ya karena penolongmu sedang datang. Amin. Kalau kita nggak ada penolong, nggak usah bangkit. Saudara, karena kita yakin ada penolong, kita harus bangkit. Konsep dari satu negara untuk mengubah negara itu, contohnya gurun Gobi, termasuk yang ada di negara Israel. Mengubah padang gurun untuk menjadi perkebunan itu tidak mudah. Tapi mereka punya konsep dulu, saudara. Konsep itu berarti, saudara, kita tidak bicara apa yang dilakukan manusia. Konsep itu keluar sesuatu, saudara. Jadi bukan hanya hidup di padang gurun, tapi mengubah padang gurun. Itu konsepnya. Kita bukan hanya di dunia, tapi mengubah dunia, saudara. Itu konsep. Kita bukan hanya bergereja, tapi menjadi gereja dalam hidup kita yang sejati. Akhirnya apa terjadi? Israel mengubah padang gurun menjadi perkebunan. Kenapa? Sesuai dengan Yeskiel 47 di akhir zaman. Maka padang gurun akan menjadi subur. Saudara, itu saudara lihat nanti Yeskiel 47 dikenapi. Saudara kalau lihat dulu di tahun 2005, saya melihat itu, waduh, Israel saudara masih seperti perbatasan daerah padang gurun, panas sekali kalau kita pergi ke Laut Mati. Tetapi setiap tahun saya datang, perubahan-perubahan perkebunan muncul semua. Karena saya tahu Yeskiel 47 sedang dikenapi. Saudara, tapi orang Kristen tidak pernah mengubah gerejanya. Tidak pernah mengubah hidupnya. Karena dia tidak punya konsep untuk bergereja dan bertuhan. Itu berbahaya. Kita hidup seperti yang di padang gurun, keresahan rohani kita. Cuma kita tepuk tangan, nyanyinya enak, setelah itu bosan ya sudah. Kita tidak pernah mengubah. Nyanyian itu bisa membuat emosi kita bangkit. Supaya waktu bangkit saudara sadar, ini loh sebenarnya kamu. Gitu loh. Ayo rohmu bangkit. Gitu saudara. Ucap syukur, berubahlah. Saudara, nanti suatu hari kita mati. Padahal kita akan melihat pertolongan Tuhan mulai kita bayi sampai tua itu nyata. Terus tapi kita hidupnya selalu susah. Kita lupa kalau kita harus bangkit, selalu ada sukacita pertolongan Tuhan. Akhirnya itu negara Tiongkok lihat, oh aku mau berubah. Gurun Gobi, itu gurun Gobi kalau saudara kalau kita lihat itu badainya, itu bisa sampai 20-30 meter. Orang tidak mungkin bisa mengubah gurun Gobi. Dia beli, saudara, teknologi dari Israel. Harganya zaman dulu, tahun 90-an. Saudara, dia rubah. Sekarang saudara, gurun Gobi sudah boleh menjadi banyak perkebunan. Akhirnya dia bantukan ke Afrika, dia bantukan ke tempat lain. Kenapa? Orang harus punya konsep. Kalau dia punya konsep, dia akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau orang di gereja tidak punya konsep, hanya cuma bergereja, seumur hidup kita tidak bisa menjadi berkat. Kita hanya bisa membandingkan gereja ini, gereja itu, gereja ini, gedungnya, atapnya, semuanya. Tapi kita tidak pernah memberikan contoh yang bagus dalam hidup kita. Atap rohani kita seberapa? Kita tidak pernah memberitahu kepada teman kita. Kita hanya memberitahu atap gereja kita. Kita hanya memberitahu megahnya gereja kita. Kita tidak tahu betapa hebatnya karakter kita. Itu saudara, kesalahan kita. Jadi di gereja itu harus punya konsep. Dagang juga punya konsep. Kalau nggak punya konsep, saudara, hari ini berubahlah. Saya mengajar saudara untuk buka usaha. Tapi yang penting hari ini, saudara, Kristus itu datang di dunia. Saya 3 hari merenungkan ini. Ini betul saudara. Ketika saya merenungkan, bayangkan kalau ada orang yang top di dunia. So, gaya pakaiannya, bajunya, semuanya. Waduh, kita mau niru-niru gaya hidupnya. Tapi ini Yesus Raja Surga, pencipta dunia. Bayangkan, turun jadi manusia. Saudara, dia memberikan teladan hidupnya. Siapa yang mau saudara teladani di dunia ini? Oh, engkong saya. Oh, kakak saya. Oh, adik saya. Oh, itu yang berhasil. Itu yang kaya. Hari ini, teladani Yesusmu. Dia pencipta dunia. Tidak sia-sia datang di dunia. Bukan untuk menebus kita saja. Kalau menebus dia bisa saudara lakukan. Tetapi dia memberikan contoh. Ini pencipta dunia. Dia lakukan seperti ini. Berubahlah mulai hari ini. Kagumi Tuhan. Saudara, dia pencipta
pemerintah itu tidak ada di atas dia. Tapi dia lakukan seperti itu. Saya mau niru. Saya mau tiru, rambutnya gondrong. Pergi ke salon, saya potong aja. Itu saudara. Mau niru apanya? Niru karakter dan prinsip hidup, konsep hidupnya dia harus ditiru. Saudara. Dia mengubah orang dunia yang berdosa menjadi orang, saudara, calon surga yang disucikan oleh darahnya. Dia mengubah gereja bait Allah yang bobrok menjadi gereja kerajaan surga penuh dengan damai sejahtera. Sekarang kita mengubah gereja kita semua menjadi kembali lagi ke bait Allah. Kita harus punya konsep kembali hari ini, saudara. Saya bilang Tuhan, tidak ada yang lain. Saya tidak bisa meniru 100% dengan pakaianmu. Saya masih lebih bahagia. Saya bisa naik pesawat. Saya bisa punya rumah. Saya punya istri, punya anak. Saya masih bisa pelayanan. Tapi engkau menderita, Tuhan. Saya tidak mungkin meniru seperti itu. Tapi saya menikmati apa yang kau beri. Tapi penderitaan untuk kebenaran, itu yang saya mau tiru. Katakan amin dulu. Saudara, saya tidak bisa meniru karena memang saya hidupnya dicukupkan Tuhan. Kalau saya memang susah, saya meniru penderitaan Tuhan, saya mengucap syukur. Kalau saya dicukupkan seperti ini, saya bersyukur dengan ini. Tapi yang saya tiru, saudara, bukan penderitaan secara fisik, tapi menderita karena kebenaran. Saya punya uang, mungkin saudara, tapi saya menderita karena kebenaran. Saya harus mulai mengasihi orang lain. Saya harus datang kepada orang lain. Saya harus berbagi kepada orang lain. Itu penderitaan. Saya tahu segala sesuatu, saudara. Tapi saya harus belajar untuk mengurangi, membuang semua yang tidak bagus. Itu menderita. Capek. Tapi penderitaan bukan untuk supaya kita miskin. Tapi karena kebenaran. Saudara mau benar, gak mungkin kalau gak menderita. Saudara mau menolong orang, saudara ingin berbuat baik sama orang, pasti saudara mesti berkorban. Saudara ingin menyelamatkan orang, saudara pasti menjamu orang itu, bawa orang itu terus berhari-hari. Amin. Aku mendingan di rumah tidur aja. Saya tinggal di Singapura, gak usah ke Indonesia, gak usah mana. Capek naik pesawat. 3 juta, 4 juta. Lebih baik saya pikir-pikir apa. Oh sudah lewat Batam saja. Naik ferry dulu. Nunggu lagi perjalanan ke ferry, nunggu lagi ferry lagi, saudara kena gelombang lagi, pergi ke airport lagi, nunggu lagi, naik pesawat lagi. Hanya mau hemat cuman 700 sampai 1 juta. Pak, uang itu kecil, Pak. Saya naik MRT, uang kecil, Pak, cuma 200.000, 1,2 juta. Saya bisa di sini ajak teman-teman untuk makan, saudara. Itu namanya, saudara, kita menderita bukan karena kebodohan. Kita menderita karena kebenaran. Saya bisa makan sendiri steak, saudara, $70, 750.000. Tapi saya bilang, mesti cari teman. Saudara, cari teman. Nggak gampang hidup ini, saudara. Oleh karena itu, kita harus punya konsep apa kita perlu bergereja. Makanya tema hari ini, karakter Kristus dan perubahan hidup. Kalau tidak ada konsep, kita tidak akan pernah berubah di gereja. Kita harus punya ada konsep dan karakter Kristus. Kita lihat poin pertama dulu. Membedakan daging dan roh itu dulu. Konsep yang pertama kita di gereja, bedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang berkenan kepada Tuhan dan yang tidak berkenan Tuhan. Mana ajaran benar dan yang tidak. Mana daging dan itu mana roh. Amin. Jadi kita belajar dulu di gereja. Bukan menilai pendeta pakaiannya. Kita belajar untuk membedakan baik dan jahat. Membedakan daging dan roh. Itu dulu. Kalau kita sudah bisa membedakan daging dan roh, saudara, kita mulai bisa memilih. Kalau kita memilih daging, ya memang kita bukan pilihan Tuhan. Tapi kalau kita memilih roh, memang kita ada di pihak Tuhan. Saudara, itulah di gereja. Bukan menghidupkan daging. Kita lihat dulu Lukas 14 ayat 27 sampai 30. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Untuk menjadi murid Yesus, untuk melawan dirinya sendiri. Saudara, yang mengubah konsep hidupnya. Mau enak sendiri, saudara, kita mau belajar untuk menderita bagi Kristus. Bukan menderita karena kebodohan, itu salah. 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran konsepnya, biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. 29.
Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Letak duduk dulu berunding dengan Tuhan. Saudara, sebelum kita berperang, itu di ayatnya, kita mesti mikir dulu musuh kita tuh berapa. Apakah dengan 5.000 orang kita bisa melawan? Kalau tidak, berdamailah. Tidak ada coba-coba di dalam gereja. Saudara, tidak ada coba-coba. Iman tidak boleh dipertaruhkan. Karena iman itu bekal hidup kita. Mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin selama kita tetap setia kepada firman Tuhan. Amin. Tapi kalau kita tidak setia kepada firman Tuhan, iman akan dipertaruhkan. Saudara, pergi ke kasino dengan iman. Untung, wah Tuhan hebat. Jangan-jangan kasino nyetel saudara supaya menang. Saudara. Kita mesti setia kepada firman Allah. Saudara, iman itu dipertaruhkan bukan di tempat itu. Tapi iman itu memimpin kita kepada kebenaran. Terus saudara, ayat yang ke-30. Sambil berkata orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Demikian juga kalau kita tidak mampu berperang, kita berdamai dulu. Saudara, tidak ada risiko dalam hidup ini. Tuhan izinkan walaupun dia mampu menolong kita. Tapi duduk dulu. Buat satu konsep untuk kita. Untuk apa kita di gereja? Untuk membangunkan daging kita? Untuk kewajiban sebagai orang Kristen? Atau kita mau belajar dari Tuhan Yesus? Itu penting saudara. Nggak gampang, tapi memang itu harus. Kata Yohanes 3 ayat 6 kita lihat. Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Bedakan itu saudara. Di gereja kita mesti membuka mata-mata jasmani saya. Untuk melihat orang-orang. Untuk melihat dunia yang susah. Tapi mata rohani saya untuk melihat kuasa Tuhan. Amin. Sehingga kita harus bisa membedakan. Kalau kita cuman hanya bisa melihat dengan mata jasmani. Saudara, berarti kita tidak hidup di dalam roh. Sehingga kita itu tertindas, punya masalah, takut, khawatir, cemas. Tapi kalau kita di tengah tekanan, tapi saudara kita bisa melihat di dalam roh kita. Maka disitulah saudara kita tahu bahwa kita tidak pernah sendiri. Ada pertolongan Tuhan selalu ada. Sehingga kita putus asa, mesti bangkit kembali. Amin. Ketika saudara lemah, ingat kata Tuhan. Ketika lemah, saudara tidak bisa terpuruk. Karena ketika engkau lemah, Tuhan datang memberi kekuatan kepadamu. Jadi ketika lemah, Tuhan tidak mengizinkan engkau lemah terus, saudara. Tuhan ingin supaya di tengah kelemahan engkau, Tuhan izinkan lemah. Supaya engkau punya daya bangkit untuk bangkit kembali. Karena Tuhan tidak izinkan kamu lemah. Sehingga dia memberi kekuatan. Jadi jangan lemah, saudara. Kalau lemah, gemulai boleh. Benar saudara, lemah gemulai boleh. Tapi kalau lemah-lemahan ini susah saudara. Ya, saudara harus bisa membedakan. Mana itu hem, mana itu jas. Betul kan? Tidak mungkin kita pakai jas, baru hemnya taruh di depan. Ada nggak saudara? Nggak mungkin. Hem menutupi badan kita. Jas itu menutupi hem kita. Gitu. Daging itu hidup kita. Di dunia ini. Saudara. Tapi roh itu menutupi kelemahan daging itu. Saudara. Daging itu adalah hidup sebagai manusia yang wajar. Penuh kelemahan, iri hati, cemburu, sakit hati, kecewa. Tapi roh itu yang menutup semuanya. Saudara. Supaya dia boleh hangat. Supaya dia bisa. Saudara. Yaitu untuk melawan semuanya itu. Tapi banyak orang hari ini. Saudara. Tidak bisa membedakan mana jas, mana hem. Pada saudara tahu, tapi saudara tidak bisa membedakan mana yang sebenarnya yang harus kita pakai untuk menutupi apa yang harus ditutupin. Yang ditutupi itu adalah dosa dan kejahatan. Saudara, daging itu harus kita tutup terus. Tetapi ingat, saudara, roh itu harus dibangkitkan, dinyalakan kembali. Jadi saudara kalau lihat gak usah saudara ngomong sama orang lain. Lihat wajahmu ketika engkau ada di cermin. Bukan soal cantik, bukan soal ganteng, bukan. Redup atau tidak. Itu penting.
Kalau redup ya berarti bahaya saudara. Sebab itu kalau kita lihat redup kita ini saudara. Di dunia ini ada yang namanya lampu emergency. Tahu lampu emergency? Emergency light. Itu kalau ditaruh di kantor-kantor. Begitu lampu mati dia nyala dulu. Kalau lampunya tidak mati dia tidak nyala. Itu emergency light. Di dalam hidup kita itu ada emergency light. Ketika hidupmu mulai gelap, masalah begitu banyak, ketakutan, kecewa, saudara. Di situ emergency light muncul. Gelap itu harus dikalahkan, terang. Aku punya masalah, persoalan, tantangan. Wah gawat ini. Waduh, harus nyala kembali. Katakan amin dulu saudara. Bukan lampumu yang menyala karena kamu mampu. Karena kekuatan kuasa Allah sedang bekerja dalam hidupmu. Kalau gitu saudara, kalau tidak ada kelemahan, tidak ada kuasa Allah turun. Manusia diciptakan oleh Allah untuk bergantung kepada Tuhan. Saudara, bukan untuk menandingi Tuhan. Ingat itu. Makanya kita diizinkan lemah supaya bergantung kepada Tuhan. Bukan kelemahan kita saudara untuk menggeluti Tuhan. Banyak orang tidak mengerti kenapa aku lemah masalah Tuhan. Kau mau bikin begitu? Bergantunglah. Karena engkau diizinkan lemah. Karena engkau untuk bergantung kepada Tuhan. Bukan untuk menandingi Tuhan. Itu penting saudara harus ingat di gereja itu. Makanya ketika ada lemah. Saudara jangan lemah, jangan menderita. Mengucap syukur. Karena di tengah kelemahan kata Paulus. Maka kuasa Tuhan itu sempurna. Sehingga dia katakan aku lebih baik dalam kelemahan. Tekanan-tekanan. Karena kuasa Tuhan akan bekerja luar biasa. Tapi kalau kita lihat kenyamanan. Itu berbahaya sekali. Ketika saudara hatimu mulai gelap. Ketika pikiranmu mulai gelap. Sudah mulai gelap mata. Gelap hati. Mau apa saja saudara. Ingat hari itu. Ingat. Dia nyala. Jangan ambil tindakan yang salah. Karena dikatakan roh manusia itu adalah pelita Tuhan. Jadi ketika gelap pelita itu harus nyala kembali. Roh. Bukan jiwa saudara hari ini. Jiwa saudara akan terguncang karena kesulitan. Tapi rohmu tidak akan pernah terguncang karena kesulitan. Karena rohmu urusannya dengan Tuhan. Jiwamu urusan dengan dunia. Sebab itu hari ini ketika engkau bersama dengan Tuhan. Hari ini dengar firman Allah. Rohmu yang berpesta pora kepada Tuhan. Saudara. Jiwamu bagaimana? Engkau didik untuk duduk dengan firman Allah. Makanya saudara kita lihat hal yang kedua saja dulu. Roh Tuhan memimpin dan taati. Roma 8 ayat 14. Kalau roh Tuhan memimpin taati. Tidak ada yang lain. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau saudara anak Allah bukan dipimpin oleh dunia. Tapi dipimpin oleh Allah. Roh Allah. Ingat. Ketika aku malas, aku mau lakukan malas. Ketika aku gak suka mau apa. Ketika aku marah mau apa. Oh saudara. Engkau bukan dipimpin oleh roh Allah. Tapi kau anak Allah di gereja. Iya. Di kursinya yang sama saudara. Engkau di gereja tapi sebenarnya engkau bukan di gereja. Tapi di kursi di gereja. Yang sama. Kalau di gereja itu beda. Kita anak Allah betul tapi dipimpin roh Allah. Ketika dunia mulai membuat saudara menjadi pusing. Roh Allah akan memimpin saudara. Itu jelas tidak bisa tidak. Sebagaimana kalau kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Keluaran 13 ayat 17, 21 sampai dengan 22. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi nanti kalau mereka sampai ke Kanaan, jalannya Filistin, katanya Tuhan bawa kita keluar dari Mesir. Begitu kita masuk, loh kok perang terus ini? Wah gak ada damai dong. Lebih baik gua kembali ke Mesir. Tuhan bilang, jangan lewat Filistin walaupun dekat. Lewat padang gurun. Luar biasa saudara. Saudara kalau dikasih jalan dekat peperangan berat. Masalah banyak. Saudara akan kecewa. Tapi Tuhan izinkan kita dilatih.
Supaya kita bisa berperang dengan baik. Kita terus lihat ayatnya. Tuhan berjalan di depan mereka. Tuhan berjalan di depan mereka tidak melalui Filistin. Saudara. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam luar biasa. Jadi belum perang tapi Tuhan tunjukkan. Ini loh. Kamu saya tuntun jalannya. Tiang awan, tiang api. Oh ngikuti Tuhan. Saudara. Untuk melihat kemuliaan Allah dahulu. Bahwa dia dilepaskan oleh Tuhan. Terus ayatnya selanjutnya 22. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Dan tiang awan pada waktu malam di depan bangsa itu. Pergumulan mereka adalah cuaca. Bukan dengan manusia dulu, cuaca. Saudara, tapi Tuhan tutup. Kamu panas, aku kasih dingin. Kamu dingin, aku kasih panas. Sampai dia mampu, sampai dia tahu, kamu lapar, saya kasih mana. Kamu haus, saya kasih minum. Sampai kamu mengerti bahwa aku akan membawa kamu dari Mesir keluar karena aku ingin memelihara kamu. Saudara. Jadi nanti kalau kamu kembali ke Kanaan, kamu akan menghadapi tantangan. Tapi ingat, kamu gak boleh mundur. Karena aku selalu memelihara kamu. Dia dilatih dulu saudara. Karena manusia itu dari Taman Eden diusir keluar. Dari Taman Eden diusir keluar. Karena dosa. Sekarang Tuhan bawa dari dunia pergi ke Taman Eden. Sama dengan bangsa Israel ini. Dari Kanaan disuruh keluar dulu ke Mesir. Persis saudara. Dari Mesir dibawa lagi ke Kanaan. Gak main-main Tuhan. Amin. Supaya saudara tahu hari ini. Bahwa Allah ingin menuntun perjalanan kita. Saudara. Untuk melewati liku-liku hidup persoalan masalah. Dan supaya saudara tahu bahwa tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Karena dia Tuhan mengajar kepada kita. Makanya saudara kita harus mau ditonton Tuhan. Tidak bisa tidak. Hari ini. Banyak orang merasa, enggak mampu aku. Enggak mampu. Saya ingin beritahu kepada saudara. Kita ini banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran dalam hidup kita. Itu terlalu banyak sekali. Khawatir, cemas. Khawatir dari mana? Bukan dari Tuhan Bapak Ibu. Khawatir dari dunia. Dari orang lain. Tuhan tidak pernah memberi kekhawatiran. Justru dia berkata, serahkan khawatirmu. Karena aku tidak memberi kekhawatiran. Ada dua hal. Yang satu memberi khawatir, yang satu mengambil kekhawatiran. Saudara mau ngambil kemana? Saudara mau menyimpan orang yang memberi kekhawatiran? Atau saudara datang kepada Tuhan menyerahkan kekhawatiran itu? Robot itu dibuat oleh program manusia. Program manusia. Canggih dibuat programnya. Masuk semua. Yang diprogram dia jalan semua. Tidak pernah tidak sesuai dengan programnya itu. Manusia itu bukan robot. Saudara. Tuhan memberikan saudara banyak hal. Program-program. Tetapi ternyata. Kita ini. Maaf saya ngomong jujur ya. Jujur kan baik tadi. Bahwa kita ini sebenarnya robot. Udah mulai. Dasarnya apa Pak Fenggi? Karena kekhawatiran yang memasukkan kamu siapa? Manusia kan? Berarti engkau robot kalau kamu khawatir terus. Kalau kita anak Allah, dikasih program manusia khawatir, buang kembali. Amin. Kita takut kenapa? Karena itu program manusia, dunia. Bukan Tuhan. Tapi kalau kita simpan, khawatir, takut, cemas, terus. Maaf, walaupun di gereja 1000 tahun sekalipun. Saudara, kita tetap robot, bukan anak Allah. Tuh kenapa Pak? Saya ini bebas tuh Pak. Iya. Program di dalam pikiranmu tuh yang ngasih siapa? Manusia, robot di program manusia. Kita di manusia ngomong khawatir, dunia khawatir, cemas kamu ngomong iya. Robot itu tidak punya inisiatif, tidak kreatif. Manusia itu punya inisiatif kreatif. Amin. Nah kita ini robot.
Loh kenapa Pak Robot? Duduknya sama, enggak kreatif. Enggak saudara? Ayo coba besoknya kalau diganti kursinya. Udah saya ganti muter gitu, bingung kursiku mana. Kalau untung saudara kita nggak punya penciuman. Kalau kita punya penciuman, ini kursiku, itu gawat saudara. No. Coba saudara, kita ini statis hidupnya dari duduk di gereja sama. Gitu loh. Sama. Ya kita sih boleh sama-sama saja saudara. Tapi hidup statis itu tidak bisa. Kita harus kreatif karena kita punya konsep. Tuhan sedang memimpin kita dalam perjalanan. Dia membelah laut supaya saudara tahu bahwa tidak ada jalan buntu di hadapan Allah. Dia masukkan di padang gurun saudara. Walaupun tidak ada makanan, tetap ada makanan. Tidak ada air, tetap ada air. Walaupun panas aku bisa jadikan dingin. Walaupun dingin aku bisa jadikan panas. Karena aku Tuhanmu. Amin. Jadi engkau jangan tergantung cuaca, jangan tergantung kepada manusia. Kalau manusia berkata susah, khawatir, takut, cemas, kau ikut, itu dirubah oleh Allahmu. Harus rohmu yang bangkit dulu. Makanya kita perkasa terus. Mas saudara, kita tidak boleh lemah saudara. Walaupun kelemahan ada, karena Allah ingin supaya kita tetap senantiasa kuat. Kuatlah di dalam Tuhan. Kita lihat saudara yang ketiga saja dulu. Menabur yang baik pasti menuai yang baik. Itu 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi dia menyerahkan nyawa untuk kita. Terus apa yang kita lakukan? Kita pun wajib menyerahkan nyawanya. Salah. Yesus sudah mati untuk kita, terus kita menyerahkan nyawanya lagi. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi nggak usah mati. Karena kita kalau mati nggak bisa mengampuni orang. Kalau Yesus mati menebus dosa. Kalau kita mati nggak menebus dosa orang. Tapi yang kita mau saudara menyerahkan nyawa, artinya selagi kita hidup, saudara, ayo kita melayani orang. Karena kita mati pun tidak menyelamatkan orang lain. Darah kita yang untuk kita sendiri. Jadi makanya Tuhan ingin selagi kita hidup, itu berbuatlah sesuatu untuk Tuhan. Saudara mau mati untuk Tuhan, bagus juga gitu loh. Tetapi hidup itulah yang penting untuk Tuhan. Gitu. Saudara, aku mau mati. Dengan mati kamu bisa menyelamatkan berapa ribu orang. Betul nggak saudara? Kalau kamu hidup, kamu bisa menyelamatkan banyak orang. Kreatiflah, inisiatiflah. Karena Allah itu akan membimbing kita ketika kita hidup. Roh Allah akan datang kepada kita. Bukan kepada robot. Roh Allah datang kepada kita. Saudara, robot tidak bisa masuk surga. Manusia bisa masuk surga. Makanya Allah menuntun manusia supaya di jalan ke surga yang tidak pernah bisa dimasuki manusia. Allah menuntun kepada kita hari ini. Kalau di dunia saja tidak mau dituntun oleh Tuhan. Dengan firman-Nya. Bagaimana besok ke surga? Ayo. Saya kalau ikut tur, saudara, saya ikut tur leadernya nuntun saya. Jalan-jalan, saudara. Muter ya putar aja ikutin, saudara. Dia yang tahu jalannya. Kalau dia nggak tahu jalannya, waduh, sama-sama nggak tahu. Sulit, saudara. Dia yang tahu jalannya, kita harus ikutin dia. Dia tahu jalan hidupmu. Seandainya ia menguji engkau, maka kamu akan keluar sebagai emas. Kata Ayub itu. Dia tahu jalan hidupmu. Di depan dia tahu apa yang terjadi. Ketika engkau mengalami ujian, cobaan. Jangan lihat ujiannya ini, saudara. Ini jalan yang harus kamu lewati. Karena dia tahu tujuannya di mana. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan, aku punya visi. Aku punya iman. Tapi kenapa? Kok gak langsung? Butuh waktu lama. Kok gak langsung aja? Sukar aku memahami. Katanya engkau memakai aku. Kok jadi seperti ini? Daud juga sama. Tuhan, engkau memilih aku. Langsung kulihat tumbang. Langsung aku jadi menantu raja. Oh, bagus. Loh kenapa sekarang Saul membunuh aku? Kenapa aku harus tidur di hutan tahunan-tahunan, di gua-gua? Aku gak memahami visimu Tuhan. Gak memahami. Tidak bisa memahami. Saudara, karena Tuhan sedang mendidik. Mengubah karakter kita untuk mencapai visi itu. Saudara, jadi engkau ingin memahami untuk melihat supaya mujizat terjadi. Itu yang akan terdepan saudara.
Kau nggak tahu jalannya ini, nggak tahu. Jalan ini adalah mengubah karaktermu, mengubah hidupmu. Mengubah konsep hidupmu ini loh. Jadi disinilah kita harus sadar seperti itu. Tidak bisa tidak. Kita lihat terus ayatnya. 1 Yohanes 3. Ya, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudara menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Bayangin. Makanya saudara tidak mudah. Kalau kita mau belajar, saudara, menderita untuk Kristus, karena kebenaran itu baik. Kalau kita tahu, saudara, ya saudara kita punya, saudara kita nggak punya. Ya kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Itu paling penting di kita. Ini penting sekali. Saya pergi ke satu negara. Ya tidak jauh dari Singapura. Sebelahnya aja. Ya saya duduk situ. Tinggal di hotel, jalan. Saya check out balik Singapura. Ya perbatasan aja kok. Tapi waktu saya check out. Ibu ini, bapak ini, saya tidak lihat bapaknya ibu ini. Dia bukan Kristen karena dia pakai ini. Dia lihat, istri ngomong, ini orang ini kasihan. Dia langsung datang ke hotel, ya pasti harganya mahal. Kenapa tidak di aplikasi ya? Terus kedua, ini hari mendadak rame. Kenapa tidak mau kemarin-kemarin beli? Ya dia tidak ngerti gimana. Dia betul datang, ditolak, susah. Dia bawa anaknya. Pergi ke sebelah, pas hotel itu punya 2. Yang satu ini, saudara, bintang 3, satu bintang 5. Dia pergi ke bintang 5 sebelahnya. Oh, begitu masuk pasti lompat orang ini. Ini aja gak kuat bayar. Dia langsung keluar duduk. Duduk di depan hotel, depan jalan. Itu sudah mendekati sore. Saya lihat, waduh kasihan. Tapi saya mesti pulang cepat ini. Kasihan, bisa saya turun. Waktu saya turun, saudara, jalanan itu, istri saya bilang, aku ke toilet dulu ya. Oh ya, jaraknya ke toilet segitu. Aku tak kembali orang itu. Saya bawa koper juga, saudara. Saya kembali ke orang itu, saya lihat dia duduk termenung lesu. Saya pakai bahasa, tapi saya nggak mau bahasanya itu. Saya terjemahkan aja. Saya pakai Indonesia sekarang. Kalau itu bahasa mengerti, pokoknya dia ngerti aja, saudara. Gitu. Hei, kamu salah, mesti pakai program ini. Gak ngerti. Kamu tidur? Ya, ini mahal semua. Kamu ikut aku. Turun, ikut aku di gedung ini. Turun eskalator. Oke, di ujung jalan, belok kiri. Setelah gedung ini, itu ada hotel. Nah, hotel budget. Itu kamu cocok lah. Dia kaget, saudara. Dia berdiri, 3 orang. Saya terlihat ada encik satu ikut dia. Enciknya datang ke saya begini. Dia pakai bahasa mengerti juga. Kamsiacu. Ya itu bahasa mengerti saudara. Saya langsung terkejut. Oh Tuhan kasihan orang ini. Dia sudah tua jalannya pelan-pelan. Bayangkan kalau enggak. Kita tahu jalan. Tidak memberitahu jalan. Saudara kita dosa. Makanya mari kita menabur yang baik. Jangan menabur yang tidak baik. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Pasti waktu dia jalan gini saudara. Jalan masuk, wih betul budget. Saya turun sama istri saya lihat kok gak keluar-keluar orangnya. Saya di nyebrang jalan lagi saya lihat di hotelnya. Istri saya bilang lihat apa ya lihat sebentar lah saudara. Saya lihat gak jalan-jalan kok gak keluar-keluar lagi. Saya jalan. Kalau dia keluar gitu saya kasih dada gitu. Enggak. Saya perhatikan oh sudah check in berarti. Sudah kurang lebih 20 menit. Saya jalan. Pasti orang itu berkata begini. Luar biasa. Kita berjumpa dengan malaikat. Padahal Fengki. Dia ngomong malaikat lumayan saudara. Saya dianggap malaikat sama seorang. Benar kan? Setiap kita menolong orang. Orang akan melihat kita itu malaikat. Luar biasa. Tapi kalau kita tidak menolong orang. Orang lihat kita hantu. Jadi di sini ada banyak hantu atau malaikat. Ya dua-dua Pak. Kalau malam hantu, kalau pagi malaikat. Ya begitulah manusia saudara. Oke kita lihat terus ayat 18-nya.
Saya senang untuk bisa berbuat baik. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan. Sudah tidak perlu lagi. Dengan lidah, sudah itu kanak-kanak kita. Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perbuatanmu sekarang bukan omongan. Saya beritakan Injil khotbah, saudara. Tapi saya ingin menunjukkan perbuatan saya sekarang. Karena sudah banyak tahu orang saya pengkhotbah. Sudah banyak tahu. Bayangin, saudara. Ngeri juga. Orang tahu tiba-tiba saya pendeta. Bagaimana enggak tahu? Nah, kita harus hati-hati dalam itu. Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup dalam yang kekal dari roh, saudara. Kita percaya bahwa Tuhan akan membawa kepada kita kepada kekekalan. Semua orang percaya. Yang percaya Yesus pasti masuk dalam hidup yang kekal. Tidak ada yang tidak percaya. Tapi firman Allah ini mengatakan, siapa yang hidup di dalam daging akan menuju kepada kebinasaan. Siapa yang hidup di dalam roh menuju kepada kekekalan. Saudara diselamatkan oleh Tuhan untuk masuk kepada kekekalan. Tidak ada tawaran lagi. Rohmu harus hidup. Rohmu harus hidup. Daging itu malas. Daging itu paling gak bisa berguna dalam kehidupan sama Tuhan. Daging itu cuma foya-foya di dunia. Daging itu penuh kekhawatiran dan ketakutan. Tapi roh itu penurut. Saya tutup satu, saudara. Untuk orang yang dalam pergumulan hidupnya penuh kekhawatiran dan ketakutan. Bagaimana Tuhan mau mengeluarkan ketakutan kecemasannya? Nggak bisa. Padahal ini orang Kristen juga ini, saudara. Akhirnya, saudara, seorang janda ini, seorang ibu jemaat ini, saudara. Dia mau pergi karena anaknya sakit. Naik pesawat dia. Tapi tidak siapa saya bilang, waduh, ini cuaca buruk. Tapi anakku ngomong dalam kondisi sulit ini. Gimana Tuhan? Aku enggak mau berangkat dulu dah. Besok kalau buruk aku enggak berangkat dulu. Saudara, waktu dia enggak berangkat, saudara, anaknya bilang, Ma tolong cepat Ma. Waduh, enggak. Besok pagi masih gelap. Mendung. Dia mau enggak mau lagi. Tuhan katakan, kamu takut kehilangan nyawamu. Tapi kamu akan kehilangan nyawamu dan kehilangan nyawa anakmu. Kalau kamu takut, kamu bisa hilang. Kalau kamu berani, belum tentu kamu hilang. Ketakutanmu yang membuat engkau kehilangan kesempatan. Ketakutanmu itu yang membuat engkau kehilangan momentum dari Tuhan. Akhirnya Tuhan ngomong apa? Kamu berangkat, gak berani Tuhan. Aku akan jadi penumpang salah satu di pesawat itu. Berani dia. Jatuh, Tuhan ikut jatuh. Menurut saudara, jangankan Tuhan, orang saya naik pesawat gitu aja, saudara, begitu goncang kiri kanan. Kemarin goncang, saya duduk diam aja. Wih goncang, tadi mereka tidur terus saya bangun aku. Loh goncang, orang pernah lihat saya lihat saya diam-diam aja udah. Saya lihat kiri kanan. Orang sebelah ngomong, Bapak pendeta ya. Ya gini, mau ngaku enggak gini. Oh dia langsung tenang, tidur, ngajar. Padahal pendeta ini juga manusia, deg-degan saudara. Gara-gara dia tidurnya ya Tuhan. Saya ini percaya karena Tuhan. Tapi orang ini lebih menyerah daripada saya ini. Dia lebih tidur, saya nggak tidur saudara. Padahal saya percaya, tapi dia lebih enak dari saya. Saya belajar, punya iman itu bagus. Kalau nggak menyerah nggak bagus. Saya tahu Tuhan tolong saya. Tapi saya belum tentu bisa tidur seperti orang ini. Nah ibu ini juga sama saudara. Ketika dia ada Tuhan, dia antri. Waktu antri, dia lihat Tuhan yang mana ya nggak tahu. Dia ketemu orang pagi, ada ibu di belakang gini. Oh ibu, keburu-buru silakan masuk ke depan. Siapa tahu Tuhan. Mungkin Tuhannya di belakang saya. Waktu di check in saudara, dia baik. Pagi ya ini bisa pada. Oh terima kasih. Kita akan pasang mata biasanya. Nggak bisa dianu. Pinggir jalan, tidak bisa. Memang penuh. Kan beda lah itu, saudara. Ini baik. Oh ya, tidak apa-apa. Jalan lihat kiri kanan. Saya kalau orang permisi ya. Permisi ya. Waduh, baik sekali. Ke toilet dia lihat orangnya kok nggak ada. Dia senyum kiri kanan, saudara. Kapal pesawat itu goncang. Dia nggak berdoa. Dia tenang aja. Dia biasanya paniknya nggak berdoa. Dia pikir apa? Oh Tuhan jadi penumpang, kalau jatuh dia mati, aku mati juga. Kerap kali kita berdoa bukan salah. Untuk menghilangkan ketakutanmu.
Tapi yang paling penting hari ini, bukan soal berdoa menghilangkan ketakutan. Jadilah berani karena Yesus menyertai kita. Kita pakai berdiri, kita mau berdoa pada Tuhan. Jadilah berani karena Yesus menyertai kita. Bukan soal berdoa untuk menghilangkan ketakutan, itu baik. Jadilah berani karena Allah menyertai kita. Terima kasih Tuhan, Kau memberi kekuatan kepada kami hari ini. Kau sucikan setiap kami tempat ini. Supaya kami punya konsep kebenaran hidup. Supaya kami tahu karakter Kristus dan perubahan hidup itu nyata. Supaya kami bisa membedakan mana daging, mana roh. Kami bisa menempatkan diri kami di tempat yang mana. Supaya kami bukan diisi program oleh manusia, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Tapi kami ingin menyerahkan dan mendapatkan satu damai sejahtera daripada Tuhan. Biar hari ini Tuhan, kami mau dipimpin oleh Tuhan. Biar hari ini juga Tuhan, buat supaya setiap kami bukan berdoa Tuhan untuk mengalahkan ketakutan saja. Bukan berdoa untuk minta berkat. Tapi kami Tuhan, kami berani karena Engkau selalu menyertai kami. Sebab itu biarlah kami hari ini Tuhan setia kepada firman-Mu. Kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Supaya kebenaran-Mu mengajar kepada kami untuk menyerahkan segala kekhawatiran dan ketakutan. Supaya kami mau dipimpin oleh Tuhan. Tuhan kami supaya tidak tergantung oleh cuaca dan orang lain. Ketika cuaca panas, kami ketakutan. Padahal Engkau menjadi pendingin dalam kepanasan itu. Ketika cuaca dingin, Engkau bisa mengubah menjadi panas. Ketika tidak ada makanan, minuman, Engkau mengubahnya. Bahkan laut pun Kau terbelah jadi dua. Hari ini situasi apapun di dunia ini, kami ada di dunia, daging kami di dunia. Tuhan, tapi kami mempunyai selimut rohani kami. Yaitu roh kami harus hidup. Sehingga kami tahu cuaca, kondisi apapun juga bukan satu halangan bagi Engkau untuk memelihara dan menyertai kami. Untuk mengubahnya supaya kami menjadi berkat, supaya kami punya konsep, supaya dalam hidup kami memberikan teladan, menulari orang-orang dengan hal yang baik, supaya setiap orang boleh melihat teladan yang baik. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan. Kiranya Tuhan Kau menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan Kau memberikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka. Serta peliharalah mereka beserta keluarga, studi, pekerjaan, kesehatan, bahkan di dalam kerohanian mereka. Mari dekapkan kedua tangan di dada untuk menerima berkat itu pasti. Jikalau Tuhan memberkati, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi. Tetapi yang jauh lebih sulit, saat berkat itu kita terima, apakah kita tetap menjadi orang yang rendah hati, murah hati, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia.
dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. 어두운 날 다 지나고 그가 빛을 발하리. 쓰러져 가는 우리 영혼 주가 붙잡아 주시리. 우린 쉬지 않으리. 이 길에 끝이 있으니 한 걸음 한 걸음 주와 함께 걸으리. 우리의 걸음이 끝나는 그날 매 순간 함께 하시니 우릴 안아주시리. 더 이상 눈물 없으리. 당신의 그 나라 안에서 이제 영원히 주 품 안에서 우리 찬양하겠네. 우리 가는 이 길 세상이 미련하다 해도 우리는 주가 보여주신 그 한 소망이 있으니 어둠의 조각조차 그곳에 발들이지 못해.